Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Jadi 3 pilar yang kita tahu adalah halal value chains, keuangan syariah yang kedua, dan yang ketiga adalah dana sosial dan literasi yang inklusif yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur. Saya mungkin akan menyampaikan dari sisi instrumen yang memang Kementerian Keuangan harus kelola, yaitu keuangan negara sebagai instrumen atau tadi sebuah kendaraan yang ingin mengantarkan, melajukan dan membuka jalan bagi banyak yang tadi keinginan untuk aspirasi menciptakan ekonomi syariah sebagai terbesar di dunia. Maka tidak terhindarkan kalau mengundang Menteri Keuangan pasti ngomong tentang keuangan negara dan anggaran pendapatan belanja negara. Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, beliau menyampaikan Asta Cita sebagai fondasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Dan instrumen APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam mendesain dan melaksanakan Asta Cita, substansi keadilan begitu sangat kental, dan itu adalah konsisten dengan ekonomi syariah. Kami menyampaikan saja dalam hal ini bahwa anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat terutama kelompok bawah mencapai 1.333 untuk tahun ini. 2 hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya akan lebih besar sekali. Dari mulai perlindungan sosial, jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Mereka yang perlu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosa, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sekarang dibangun akses-akses kesehatan, puskesmas, BKKBN, posyandu, hingga rumah sakit di daerah-daerah yang sekarang di-upgrade sehingga kalau menggunakan Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita. Pendidikan, Bapak Presiden sekarang sudah mulai membuka sekolah rakyat. Rakyat yang kemarin saya kebetulan datang
dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah, diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik serta bimbingan keagamaan. Itu adalah semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.